Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Swito SEM SII AK. Perkenalkan, nama saya Jumahari. Saya di sini akan menjelaskan tentang proposal saya yang berjudul pengaruh struktur kepemilikan dan karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan manufaktur. Pada pembahasannya itu latar belakang, yaitu dalam beberapa dekade terakhir, pemerhatian terhadap isu lingkungan semakin meningkat baik di tingkat nasional maupun global. Pemanasan global, perubahan iklim dan degradasi lingkungan akibat aktivitas industri telah menjadi perhatian utama berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha. Perusahaan sebagai entitas ekonomi yang menjalankan kegiatan produksi memiliki peran signifikan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, praktik pelaporan tanggung jawab lingkungan oleh perusahaan menjadi sangat penting dan konteks pembangunan berkelanjutan. Pengungkapan lingkungan oleh perusahaan mencerminkan sejauh mana entitas bisnis memperhatikan dampak kegiatan operasionalnya terhadap lingkungan hidup. Informasi yang diungkap dapat berupa kebijakan lingkungan, program pengurangan limbah, efisiensi energi, pengelolaan emisi karbon, hingga kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Dalam laporan tahunan atau laporan keberlanjutan, pengungkapan ini menjadi alat komunikasi penting antara perusahaan dan para pemangku kepentingannya. Tidak hanya sebagai bentuk akuntabilitas, pengungkapan ini juga berfungsi untuk meningkatkan citra dan reputasi perusahaan di mata publik. Baik, selanjutnya yaitu di Indonesia, praktik pengungkapan lingkungan oleh perusahaan belum sepenuhnya optimal. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan dan kebijakan yang mendorong praktik pelaporan tanggung jawab sosial dan lingkungan, seperti Peraturan OJK Nomor 51 POJK 03/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan, masih banyak perusahaan yang belum mengungkapkan informasi lingkungan secara komprehensif. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat mendorong atau menghambat tingkat pengungkapan lingkungan, khususnya di sektor industri manufaktur yang secara langsung bersinggungan dengan isu lingkungan. Selanjutnya yaitu salah satu faktor yang diyakini memiliki pengaruh besar terhadap praktik pengungkapan lingkungan adalah struktur kepemilikan perusahaan. Struktur pemilikan mencerminkan siapa saja pemilik atau pemegang saham utama dari suatu perusahaan dan bagaimana mereka memengaruhi kebijakan dan arah strategis perusahaan. Kepemilikan institusional, misalnya yang dipegang oleh lembaga-lembaga keuangan besar, cenderung mendorong perusahaan untuk menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan meningkat transparansi, termasuk dalam hal pelaporan lingkungan. Sebaliknya, pemilikan manajerial bisa menciptakan konflik kepentingan yang menyebabkan rendahnya transparansi. Baik, selanjutnya itu rumusan masalah. Kita masuk pada rumusan masalah yang telah rumusan dalam penelitian ini adalah ada 4. Yang pertama, bagaimana pengaruh struktur kepemilikan perusahaan terhadap pengungkapan lingkungan pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Yang kedua itu bagaimana pengaruh karakteristik perusahaan seperti perusahaan, profitabilitas, umur perusahaan, dan olahraga terhadap pengungkapan lingkungan pada perusahaan manufaktur di Indonesia.
lingkungan pada perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, ada untuk menganalisis pengaruh karakteristik perusahaan seperti ukuran perusahaan, profitabilitas, umur perusahaan, dan leverage terhadap pengungkapan lingkungan pada perusahaan manufaktur. Yang ketiga, ada untuk mengetahui adanya perbedaan signifikan dalam pengungkapan lingkungan pada perusahaan manufaktur dengan struktur kepemilikan yang berbeda. Yang keempat, ada untuk mengeksplorasi interaksi antara struktur kepemilikan dan karakteristik perusahaan dalam mempengaruhi keputusan pengungkapan lingkungan. Baik, selanjutnya ada manfaat penelitian. Itu ada 4. Yang pertama, bagi akademi dan peneliti ini dapat menjadi kontribusi ilmiah dalam memperkaya kajian mengenai pengungkapan lingkungan dan tata kelola perusahaan, khususnya dalam konteks negara berkembang seperti di Indonesia. Yang kedua itu bagi perusahaan, hasil penelitian dapat menjadi masukan dalam mengevaluasi praktik pengungkapan lingkungan yang selama ini dilakukan serta sebagai dasar untuk merumuskan strategi keberlanjutan yang lebih efektif. Yang ketiga, ada bagi regulator dan pemerintah. Peneliti ini dapat memberikan masukan empiris dan penyusunan kebijakan atau regulasi yang mendorong praktik pengungkapan lingkungan yang lebih transparan dan konsisten di sektor industri. Yang keempat itu bagi investor dan pemangku kepentingan, yaitu ini dapat membantu investor dalam menilai kinerja non keuangan perusahaan sebagai dari proses pengambilan keputusan investasi yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan. Baik, selanjutnya itu bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama ada landasan teori. Dalam mengkaji pengaruh struktur kepemilikan dan karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan lingkungan, terhadap beberapa teori yang menjadi dasar dalam memahami perilaku perusahaan dalam menyampaikan informasi lingkungan kepada publik. Teori-teori tersebut antara lain yaitu teori agensi atau agensi teori legitimasi, dan teori stakeholder. Ketiga teori ini memberikan perspektif yang berbeda namun saling melengkapi dalam menjelaskan motivasi perusahaan dalam mengungkapkan informasi non keuangan, terutama yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Teori agensi merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara prinsipal atau pemilik perusahaan dan agen atau manajemen perusahaan, di mana terdapat potensi konflik kepentingan akibat perbedaan tujuan antara kedua belah pihak. Dalam konteks ini, pengungkapan informasi termasuk pengungkapan lingkungan berfungsi sebagai mekanisme pengawasan dan pengendalian untuk mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan pemilik. Ada juga struktur pemilikan menjadi sangat penting dalam teori ini karena jenis dan proporsi kepemilikan dapat mempengaruhi sejauh mana pemilik dapat mengendalikan atau memantau tindakan manajer. Misalnya, kepemilikan institusional yang besar cenderung memiliki kapasitas untuk menekan manajemen agar lebih transparan dalam hal keberlanjutan dalam kinerja lingkungan. Yang kedua ada penelitian terdahulu, yaitu berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji topik pengungkapan lingkungan dengan berbagai pendekatan dan hasil yang beragam. Misalnya, studi
Studi yang dilakukan oleh Hanifa dan Koke pada tahun 2005 menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh negatif terhadap pengungkapan sukarela termasuk informasi lingkungan, karena manajer cenderung enggan membagikan informasi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja mereka secara kritis. Sementara itu, kepemilikan institusional justru dipengaruhi positif karena investor institusional lebih menekankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, termasuk transportasi dalam hal isu lingkungan. Peneliti lain oleh Brammer dan Pavlen pada tahun 2006 di Inggris mengungkapkan bahwa perusahaan besar lebih cenderung mengungkapkan informasi lingkungan secara lebih luas karena memiliki visibilitas yang tinggi di masyarakat dan terekspos pada tekanan publik yang lebih besar. Selain itu, profitabilitas juga ditemukan memiliki hubungan positif karena perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang baik cenderung lebih mampu membiayai program berkelanjutan dan pelaporan lingkungan. Namun studi lain oleh Clarkson et al. Pada tahun 2008 menunjukkan bahwa tidak semua perusahaan besar melakukan pengungkapan yang berkualitas tinggi. Faktor internal lain seperti struktur kepemilikan dan nilai-nilai manajemen juga memainkan peran penting. Masuk yang ketiga itu tentang kerangka pemikiran, yaitu berdasarkan oleh teori dan studi-studi terdahulu dapat dirumuskan bahwa pengungkapan lingkungan perusahaan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Struktur pemilikan dipandang sebagai salah satu determinan utama karena jenis pemilikan perusahaan dapat mempengaruhi arah kebijakan, tujuan jangka panjang, dan tingkat transportasi yang diharapkan. Kepemilikan institusional dan asing cenderung mendorong perusahaan untuk lebih terbuka dalam pelaporan berkelanjutan, sementara kepemilikan manajerial atau keluarga mungkin tidak memiliki inisiatif yang sama. Di sisi lain, karakteristik perusahaan juga memegang peran penting. Perusahaan yang besar dan memiliki sumber daya finansial memadai lebih mungkin untuk melaksanakan program lingkungan dan melapornya secara formal dalam dokumen tahunan atau laporan keberlanjutan. Perusahaan yang telah beroperasi lebih lama atau usia perusahaan juga diyakini memiliki sistem dan kebijakan yang lebih matang, termasuk dalam hal pelaporan non-keuangan. Namun, adanya tekanan keuangan dari leverage tinggi bisa menjadi penghambat pengungkapan karena perusahaan akan lebih fokus pada efisiensi dan pemenuhan kewajiban kreditur. Kita masuk pada bab 3, yaitu tentang metodologi penelitian. Yang pertama itu jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan kausalitas yang bertujuan untuk menguji pengaruh antara variabel independen, yaitu struktur kepemilikan dan karakteristik perusahaan, terhadap variabel dependen, yaitu mengungkapkan lingkungan perusahaan. Pendekatan kausalitas digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur hubungan sebab akibat antara variabel yang diteliti. Dengan pendekatan ini, peneliti tidak hanya
tidak hanya mendeskripsikan fenomena, tetapi juga menganalisis pengaruh yang signifikan antara variabel sehingga mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pengungkapan lingkungan perusahaan manufaktur di Indonesia. Penelitian ini bersifat explanatory karena bertujuan menjelaskan hubungan antara variabel berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya. Penelitian ini mengungkapkan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan atau annual report, laporan keberlanjutan, serta laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tertentu. Data yang dikumpulkan merupakan data kuantitatif yang akan dianalisis menggunakan teknik statistik eferensial. Pendekatan kuantitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menguji hipotesis dengan objektif melalui pengolahan data numerik serta menghasilkan temuan yang dapat digeneralisasikan dalam konteks populasi yang lebih luas. Baik, selanjutnya itu yang kedua tentang populasi dan sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode pengamatan, yaitu 5 tahun terakhir dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Perusahaan manufaktur dipilih karena sektor ini memiliki kontribusi besar terhadap aktivitas industri nasional dan pada saat yang sama juga paling rentan terhadap isu-isu lingkungan akibat proses produksinya yang intensif. Berdasarkan data dari BI atau Bursa Efek Indonesia, jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam kurun waktu tersebut cukup banyak dan tersebar dalam berbagai subsektor seperti industri makanan dan minuman, tekstil, kimia, semen, logam, dan lain sebagainya. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini meliputi yang pertama, perusahaan manufaktur yang secara konsisten terdaftar di BI selama periode 2019 sampai 2023. Yang kedua, ada perusahaan yang secara konsisten menerbitkan laporan tahun atau laporan keberlanjutan dalam periode tersebut. Yang ketiga, ada perusahaan yang tidak mengalami delisting atau penghentian perdagangan saham. Yang keempat, ada perusahaan yang memiliki data lengkap terkait variabel yang diteliti. Dengan kriteria ini diharapkan sampel yang digunakan mampu merepresentasikan populasi secara valid dan menghasilkan analisis yang reliable. Kita masuk pada yang ketiga, yaitu teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik dokumentasi, yaitu pengumpulan data sekunder dari dokumen resmi yang diterbitkan oleh perusahaan. Sumber data utama meliputi laporan tahunan, laporan keberlanjutan, laporan ESG atau environmental, social government, serta laporan keuangan yang dipublikasikan melalui situs resmi BI dan situs masing-masing perusahaan. Selain itu, data juga dapat diperoleh dari platform informasi kepemilikan saham atau indikator keuangan tertentu.
Pengumpulan data keuangan seperti Econ, Bloomberg, dan Refinitiv apabila diperlukan untuk melengkapi saja ya. Teknik dokumentasi dilakukan secara sistematis dengan menyusun lembar kerja pengumpulan data yang memuat variabel yang akan dianalisis. Pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, mencatat, dan mengelola informasi yang terdapat dalam laporan-laporan resmi tersebut. Seluruh data numerik akan diinput ke dalam perangkat lunak statistik seperti SPSS atau FVS untuk selanjutnya dilakukan pengolahan dan analisis data secara statistik. Itu lanjut yaitu manfaat penelitian. Baik, yaitu definisi operasional variabel. Dalam penelitian ini terdapat dua jenis variabel utama. Yang pertama yaitu variabel independen, yang kedua itu variabel dependen. Variabel independen terdiri dari struktur kepemilikan dan karakteristik perusahaan, sedangkan variabel dependen adalah pengungkapan lingkungan. Untuk memberikan kejelasan dalam pengukuran untuk mempermudah proses pengukuran dan pengolah data. Berikutnya adalah definisi operasional dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Yaitu yang pertama, pengungkapan lingkungan. Pengungkapan lingkungan diukur menggunakan indeks pengungkapan lingkungan berbasis indikator yang disesuaikan dengan standar Global Reporting Initiative atau GRI, khususnya GRI 300. Yang kedua itu ada struktur kepemilikan. Struktur kepemilikan itu ada 3. Yang pertama, kepemilikan institusional. Persentase saham yang dimiliki oleh lembaga keuangan atau institusi investasi dari total saham yang beredar. Yang kedua, kepemilikan manajerial, yaitu persentase saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan. Yang ketiga ada kepemilikan asing. Persentase saham yang dimiliki oleh investor asing dari total saham beredar. Yang ketiga itu ada karakteristik perusahaan. Yang pertama itu ukuran perusahaan, diukur dengan logaritma natural dari total aset perusahaan. Yang kedua ada profitabilitas, diukur dengan return on asset atau ROA, yaitu laba bersih dibagi dengan total aset. Yang ketiga ada leverage, diukur dengan rasio utang terhadap total aset. Yang keempat ada umur perusahaan, dihitung dari tahun berdirinya perusahaan hingga tahun observasi. Ya, baik, kita masuk pada metode analisis data. Setelah data dikumpulkan dan diinput ke dalam sistem, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Analisis data dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Metode ini digunakan untuk menguji pengaruh simultan dan parsial dari variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini disclosure, atau yang kedua ada INST, kepemilikan institusional. Yang ketiga ada kepemilikan manajerial.
Yang keempat ada for, yaitu kepemilikan asing. Yang kelima ada size, ukuran perusahaan. ROA, profitabilitas. Leverage, AG, umur perusahaan. A, kuantita. B, 1, B, 7, koefisien regresi. E, error term. Yang keenam ada uji hipotesis. Uji hipotesis dilakukan dengan melihat nilai signifikasi. Uji hipotesis dilakukan dengan melihat nilai signifikasi dari masing-masing variabel independen dalam model regresi. Hipotesis alternatif diterima jika nilai P kurang dari 0,5. Yang berarti terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap pengungkapan lingkungan. Sebaliknya, jika P bertambah, validitas dan reliabilitas data. Meskipun data yang digunakan adalah data sekunder dari sumber resmi, tetapi diperlukan langkah untuk memastikan validitas dan reliabilitas. Pengukuran mengungkapkan lingkungan diuji dengan mengadopsi indikator dari GRI yang telah diakui secara internasional. Sedangkan reliabilitas dilakukan dengan melakukan uji konsistensi antara tahun dan antara pengkode dalam pengukuran skor pengungkapan. Teknik interrata reliability dapat digunakan jika ada lebih dari satu peneliti yang menilai dokumen. Baik, itu selanjutnya keterbatasan metodologi. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan metodologis yang perlu diakui sejak awal. Pertama, penggunaan data sekunder dapat menimbulkan risiko bias apabila terdapat informasi yang disembunyikan atau disajikan secara tidak konsisten oleh perusahaan. Kedua, pemilihan indikator pengungkapan lingkungan mungkin tidak dapat menangkap seluruh dimensi keberlanjutan secara menyeluruh, terutama jika perusahaan menggunakan standar pelaporan selain GRI. Ketiga, yaitu ada model regresi yang digunakan tidak memperhitungkan kemungkinannya adanya variabel intervening atau moderating yang juga bisa memengaruhi hubungan antara variabel seperti tata kelola perusahaan atau tekanan regulasi. Saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.